البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Al-hadisul khamis wal arba'un ba'da al-alf 1045 dari Riyadhus Shalihin, masih di awal-awal bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa 'an Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan yu'ta bil Qur'an, akan didatangkan Al-Qur'an dan ahli Qur'an. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mana dahulunya mereka mengamalkannya di dunia. Taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, yang mendahuluinya adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tuhajani an sahibihima, mereka berdua berhujjah untuk membela teman mereka. Teman mereka maksudnya adalah ahli Quran tadi. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat, tatkala semua makhluk yang mukallafun dikumpulkan, bahkan hewan-hewan juga dikumpulkan, malaikat datang berbaris-baris, dan Allah datang untuk menyelesaikan keputusan di antara mereka semua, maka masing-masing orang akan datang membawa catatan amalannya. Nah, disebutkan di sini yang ahli Quran dia akan datang membawa amalan berupa Al-Quran, yaitu membaca Quran dan mengamalkannya. Dan di sini Nabi sudah terang-terangan menjelaskan dalam riwayat Muslim, alladzina kanu ya'maluna bih fit dunya, yang dahulunya waktu di dunia mereka mengamalkannya. Inilah ahli Quran yang hakiki. Adapun yang tidak mengamalkannya, yang tidak taat kepadanya, maka dia bukan ahli Quran. Makanya seperti tatkala Nabi Nuh berkata kepada Allah, mengatakan apa? Inna bani min ahli, sesungguhnya anak saya itu termasuk dari ahli saya, dari keluarga saya. Maka Allah membantah, Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya anakmu itu yang tenggelam di dalam banjir bah itu, dia bukan dari ahlimu. Sesungguhnya dia amalannya bukan amal yang soleh. Menunjukkan dia tidak layak untuk dinisbatkan kepada Nabi Nuh, karena dia tidak taat kepada Nabi Nuh. Demikian pula walaupun nasab itu paling dekat dengan Nabi, kalau tidak taat pada Nabi maka tidak dianggap dia itu sebagai orang dekatnya Nabi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, inna bani fulan laisu min awliyai, inna wali al-muttaqin, inna awliyai al-muttaqun, aina makanu wa haitsu kanu, makanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya bani fulan itu bukan termasuk dari waliku. Sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Jadi kembalinya kepada ketakwaan, yaitu beramal, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, baru layak dikatakan sebagai ahlinya Nabi dan yang semacam itu. Baik, maka tidak ada gunanya mengklaim saya Habib atau saya Sayyid, tapi amalan sehari-harinya tidak ikut tauhidnya Nabi, tidak ikut sunnah Nabi, malah rajin membuat bid'ah dan syirik, rajin maksiat. Ini bukan ahli baitnya Nabi. Baik. Maka di sini Nabi telah menjelaskan yang dikatakan ahli Quran adalah yang mengamalkan isinya. Tapi bagaimana mengamalkan isinya? Tentunya memang harus rajin membaca, kemudian memahaminya dan baru mengamalkannya. Walaupun dia belum banyak menghafal Quran. Taqaddumuhu, yang mendahuluinya adalah surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebagaimana di dalam riwayat yang telah Ana sebutkan pada pertemuan yang lalu itu, yaitu dua-duanya bagaikan
rombongan burung-burung yang saking banyaknya di udara, bagaikan mereka itu bagaikan dua awan atau dua mendung. Sebagaimana di dalam riwayat yang sahihah, di antara dua awan atau dua mendung itu ada syarat, ada kilatan cahaya, menunjukkan memang masing-masing dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan membentuk suatu mendung yang menaungi orangnya. Di antara dua mendung itu masih ada celah-celah untuk matahari menembusnya dan seterusnya. Ini wajar. Untuk apa mereka itu datang? Tuhajani. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran tuhajan, mendatangkan hujjah, mendatangkan argumentasi an sahibihima, untuk membela ahli mereka berdua yang rajin membaca surat Al-Baqarah, yang rajin membaca Ali Imran, kemudian mengamalkan isinya. Tentunya di dalam Al-Baqarah banyak bantahan terhadap Yahudi dan Nasara, demikian pula dalam Ali Imran juga bantahan pada munafikin dan musyrikin. Maka barang siapa mengamalkan isinya, maka dia akan selamat. Yang paling jahat berarti siapa di sini selain orang-orang kafir? Tentunya adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka memang kafir juga. Mereka memesongkan ayat-ayat Al-Baqarah, mengatakan menyembelih Baqarah maksudnya adalah menyembelih Aisyah. Ini merusak kandungan dari makna surat Al-Baqarah. Demikian pula orang yang masih bertoleransi dengan orang-orang Nasara, ikut acara Natal dan sebagainya. Padahal dalam Ali Imran jelas-jelas membantah bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan. Jelas dia adalah anak Maryam dan dia adalah kalimat kun yang Allah Ta'ala berikan. Bukan dia adalah anak Tuhan, bukan pula dia itu Tuhan, dan seterusnya. Baik. Ini sekedar contoh, yang paling depan adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Secara umum, Al-Quran ini akan menjadi pemberi syafaat, sebagaimana yang kita lewati dari hadis Abi Umamah. Quran sebagai pemberi syafaat, termasuk juga yang ditansis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk. Ya, Al-Mulk lebih jelas lagi, memberikan syafaat, membela orang yang mengamalkannya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan amalan itu mujassad, menjadi terbentuk jasadnya. Padahal kita tahu yang namanya qiraah ini tidak mampu kita lihat. Kita mendengar qiraah, tapi kita tidak mampu melihat. Namun nanti di hari kiamat Allah merubah amalan itu menjadi berbentuk suatu jasad. Sebagaimana di alam kubur, amalan itu berbentuk manusia dengan pakaian yang disesuaikan dengan amalan orang tadi. Maka di hari kiamat pun seperti itu, dibentuk menjadi suatu jasad yang nampak, mungkin terbang, bahkan mungkin ditimbang, diketahui beratnya dan seterusnya. Amalan dirubah jadi sesuatu yang memiliki bobot atau jasad. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Baik, inti hadis tadi menyuruh kita untuk lebih banyak lagi membaca Al-Quran agar semakin dekat dengan Quran dan kemudian mengamalkannya. As-sadis wal arba'un ba'dal alaf, 1046. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Ya, ini dari sanad Syu'bah. Adapun kalau dari sanad yang lebih pendek dan lebih sahih, yaitu sanadnya Sufyan Ats-Tsauri, lafadznya inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana Al-Qur'an itu adalah ucapan yang terbaik, fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, maka orang yang berdekatan dengannya, yang menjadi ahlinya, akan menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Yang dia pelajari adalah ilmu yang terbaik, dan yang dia ajarkan juga ilmu yang terbaik. Maka tidak heran jika dia menjadi orang yang terbaik. Dan kita tahu Al-Quran itu mengajak kepada yang baik-baik,
Allah Ta'ala mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada allati, yaitu thariqah, jalan yang aqwam, yang paling lurus. Maka tidak heran jika ahli Quran adalah orang yang terbaik karena dia mengikuti ini. Dan juga dia mengajarkan ilmu yang terbaik. Ilmu banyak, tetapi tatkala yang dia ajarkan adalah Quran dan Quran itu terbaik, maka jadilah dia orang yang terbaik. Berarti di sini dia menggabungkan antara pembelajaran dan pengajaran, mempelajari yang terbaik dan mengajarkan yang terbaik. Dan tentunya termasuk dalam mengajarkan Quran bukan hanya mengajarkan lafadznya, tapi juga mengajarkan kandungannya. Berarti ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada dakwah ke jalan Allah. Maka tidak heran jika menjadi orang terbaik. Allah Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang terbaik ucapannya? Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia sendiri beramal soleh dan dia mengatakan sesungguhnya saya termasuk dari kaum muslimin. Dari awal sampai akhir ini mengamalkan Quran. Jelas dalam Quran Allah Ta'ala sudah mengatakan wa qulu syhadu bi anna muslimun. Ucapkan, persaksikan oleh kalian bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Jadi betul-betul dia lantang, berani mengucapkan sesungguhnya kami adalah termasuk dari kaum muslimin. Dan juga memang Allah menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi sebab khairiyah, menjadi orang yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemaslahatan manusia, bukan ukhrijat 'alan nas, menimbulkan kekacauan, menimbulkan pemberontakan, tapi ukhrijat linnas, untuk kemaslahatan manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan kalian beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah juga bagian dari perintah yang ada dalam Quran. Aminu billahi wa rasulihi dan seterusnya itu. Wa anfiqu dan seterusnya. Kemudian inti dari pembahasan ini adalah al-hassu ala ta'allumil Quran wa ta'limih, kata para pensyarah, yaitu anjuran untuk kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya rawi hadis ini yaitu siapa? Abdullah ibnu Habib Abu Abdurrahman As-Sulami, murid dari Utsman bin Affan. Beliau mengatakan dengan sebab inilah aku selama 20 tahun duduk di Masjid Nabawi untuk mengajarkan Quran. Abdullah ibnu Habib yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil Quran dari 4 sahabat, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ubay bin Ka'ab, dan dari satu lagi adalah siapa? Ibnu Mas'ud. Terkenal sanad ini. Sanad siapa itu? Abu Abdurrahman As-Sulami dari 4 sahabat tadi. Nah, dia yang meriwayatkan hadis ini juga. Baik. Jadi dia menyampaikan hadis itu dan dia juga mengamalkan. 20 tahun dia duduk di Masjid Nabawi untuk mengajari para tabi'in yang lain dan atba'ut tabi'in, mengajarkan kepadanya Quran yang dia terima dari 4 sahabat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.